Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di video kali ini, yaitu saya, Dr. Nabila Desa Sabda, dan teman saya, Agnes Kusuma. Nah, video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sumber energi listrik dan rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai ya. Untuk materi yang pertama yaitu sumber energi listrik. Apa itu sumber energi listrik? Sumber energi listrik atau tenaga listrik merupakan salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere atau A, dan tegangan listrik dengan satuan volt atau V, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt atau W. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber energi listrik. Nah, apakah kalian tahu ada berapa sih macam-macam sumber energi listrik itu? Di video kali ini, kami akan menjelaskan 5 macam sumber energi listrik, yaitu yang pertama adalah baterai. Baterai merupakan salah satu sumber energi listrik yang sangat diandalkan untuk mengoperasikan peralatan elektronik yang bersifat portabel atau dapat dibawa kemana-mana. Yang kedua, yaitu akumulator atau aki. Aki sering disebut sebagai elemen basa karena elektrolitnya berupa zat cair atau asam sulfat. Aki termasuk sel sekunder karena tak hanya menghasilkan arus listrik saja, tapi dapat diisi arus listrik kembali. Yang ketiga adalah dinamo dan generator. Dinamo biasanya digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Dinamo terdiri dari kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet. Sedangkan generator merupakan komponen utama yang mampu membangkitkan energi listrik. Cara kerja generator sama dengan dinamo, tapi energi yang dihasilkan lebih besar. Yang keempat adalah sel surya. Energi matahari berupa energi panas dan juga cahaya. Energi tersebut dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang mampu mengubahnya disebut dengan sel surya. Caranya yaitu sel surya dipasang di atap rumah dan menangkap energi matahari. Setelah itu menyimpannya dalam aliran listrik. Dan yang kelima yaitu nuklir. Nuklir merupakan sumber energi yang sangat besar. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi atom dalam sebuah reaktor. Nuklir dapat digunakan sebagai bahan pembuat bom atom. Selanjutnya adalah manfaat sumber energi listrik. Apa saja sih manfaat sumber energi listrik bagi kehidupan kita? Pertama, yaitu listrik sebagai penerangan. Dengan adanya listrik, kehidupan menjadi lebih terang. Sedangkan sebelum adanya listrik, penerangan banyak menggunakan lilin atau lampu tempel. Yang kedua, yaitu listrik sebagai penghasil panas. Penghasil panas akan diaplikasikan pada alat yang menggunakan elemen panas. Contohnya yaitu kompor listrik, rice cooker, dan setrika listrik. Dan yang ketiga adalah listrik sebagai penghasil gerak. Energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak, yaitu contohnya adalah ada kipas angin, blender, mesin cuci, dan mixer. Manfaat energi listrik selanjutnya yaitu yang keempat, listrik sebagai penghasil suara. Listrik juga dimanfaatkan sebagai penghasil suara, yaitu seperti mendengarkan lagu lewat ponsel dan alat elektronik lain, yaitu seperti mikrofon dan speaker. Yang kelima, listrik sebagai sarana hiburan.
Maksudnya adalah sarana hiburan seperti penggunaan gadget yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada juga yaitu ada komputer, laptop, dan juga alat elektroniknya. Yang keenam, listrik sebagai media pengobatan. Pengobatan tidak hanya membutuhkan dokter dan juga obat saja, melainkan juga membutuhkan alat-alat pemeriksaan yang memanfaatkan energi listrik. Selain sumber energi listrik yang kami sebutkan tadi, selanjutnya adalah sumber energi listrik alternatif yang dapat dikembangkan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin, seperti pada gambar yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga matahari. Dengan adanya panel surya, sinar matahari yang terpancar akan dirubah menjadi energi listrik, seperti pada gambar yang nomor 2. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air pada suatu air terjun atau aliran air di sekitar sungai. Seperti pada contoh gambar yang ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian elektronik atau listrik yang dalam proses penyusunannya dilakukan menggunakan cara berurutan. Rangkaiannya hanya dapat terbentuk bila dua buah atau lebih komponen listrik dihubungkan secara berderet dengan sumber tegangan yang dihubungkan secara berderet juga. Ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian seri jauh lebih sederhana dikarenakan hanya ada satu jalur saja. Yang kedua, seluruh komponen dari rangkaian seri disusun dalam satu baris ataupun satu deret. Yang ketiga, tidak ada arus yang bercabang. Kelebihan rangkaian seri. Yang pertama, kuat dari arus listrik yang mengalir pada setiap bagian memiliki besaran yang sama. Yang kedua, cara membuat rangkaian seri tidak rumit dan tergolong lebih mudah. Yang ketiga, rangkaian seri tidak membutuhkan terlalu banyak komponen. Yang keempat, apabila rusak, rangkaian seri akan lebih mudah diperbaiki. Kekurangan rangkaian seri. Yang pertama, apabila salah satu alat listrik yang dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus semuanya. Yang kedua, rangkaian seri membutuhkan daya listrik yang cenderung lebih banyak, sehingga akan lebih boros listrik. Yang ketiga, rangkaian seri yang digunakan pada lampu akan menghasilkan nyala lampu yang sedikit redup. Yang keempat, arus listrik cenderung tidak mengalir secara rata ke seluruh bidang. Perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, cara menyusun komponen listrik. Komponen rangkaian seri biasanya disusun dengan cara bersusun dari sumber listriknya. Yang kedua, penggunaan kabel dan saklar. Untuk memasang maupun menyusun komponen listrik dengan rangkaian seri diperlukan kabel dan saklar yang lebih sedikit. Yang ketiga, kontinuitas komponen listrik. Untuk seri, umumnya memiliki konsep seluruh komponen akan padam atau mati jika saklarnya dimatikan. Yang keempat, hambatan total. Pada hambatan total yang terjadi pada rangkaian seri, kita dapat mengetahuinya dengan menjumlahkan seluruh hambatan yang ada atau resistornya. Contoh penerapan rangkaian seri. Yang pertama adalah lampu senter menggunakan rangkaian seri pada baterai. Yang kedua, lampu hias untuk pohon Natal. Yang ketiga, penerangan lampu jalanan di kota. Rangkaian paralel adalah rangkaian komponen listrik yang disusun secara berjajar sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik dan pada rangkaian paralel arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda, sedangkan potensialnya sama.
Ciri-ciri rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaiannya bercabang. Yang kedua, jika salah satu komponen dimatikan, maka komponen lainnya akan tetap hidup. Yang ketiga, punya banyak saklar untuk mematikan dan menghidupkan komponen. Kelebihan rangkaian paralel. Yang pertama, hambatan yang dihasilkan kecil, sehingga komponen bisa menyala dengan baik. Yang kedua, tiap komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Yang ketiga, bila salah satu komponen mati atau rusak, maka komponen lainnya tidak akan ikut mati atau tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, biaya lebih mahal karena memerlukan banyak komponen. Yang kedua, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, rangkaiannya lebih rumit karena terdiri dari banyak cabang. Perbedaan rangkaian paralel dan rangkaian seri. Yang pertama, cara menyusun komponen listrik. Komponen rangkaian paralel biasanya disusun dengan cara berderet dari sumber energi listriknya. Yang kedua, penggunaan kabel dan saklar. Paralel memerlukan kabel dan saklar yang banyak. Hal itu bertujuan agar rangkaian tersebut memiliki cabang yang banyak. Yang ketiga, kontinuitas komponen listrik. Paralel memiliki konsep, jika salah satu lampu dipadamkan, maka lampu yang lainnya tidak akan ikut padam. Yang keempat, hambatan total. Memiliki besar hambatan yang lebih kecil, alasannya yaitu satu daya dari rangkaian tersebut akan mengalir arus listrik yang berbeda di setiap hambatan yang ada. Contoh penerapan rangkaian paralel. Yang pertama, ada lampu lalu lintas. Yang kedua, rangkaian pada lampu rumah. Yang ketiga, lampu kendaraan. Itulah penjelasan dari saya dan teman saya. Sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lain.